promise is gone, and the earthquakes hit weather away. When the breathlessness is hushed, and the best is burned to grey. When the magic is lost in passion and promises fade, when tenderness is far, far with the rest it fades. The end of love, end of love. We find love at the end of love, the end of love. When the damage is done, when becoming burns through the grave, with emptiness a star, the star of a doomed sky, darling, we find love, the end of love, the end of love. Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku akan menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya.
Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, khususnya untuk kedua anak kita, Saudara Christian dan Saudara Cherry. Firman Tuhan tadi dibuka dengan kata-kata "tetapi sekarang". Kata ini mengungkapkan ada pengalaman baru yang sangat mengesankan, saudara-saudara. Kata "tetapi sekarang" tandanya ada sesuatu yang tidak pernah dialami, tetapi akan mereka jadikan sebagai miliknya. Sekarang digambarkan tadi ada suasana baru, pengharapan baru, status baru yang akan dimiliki oleh orang-orang Israel, saudara-saudara. Berarti situasinya jauh lebih baik dibandingkan hari-hari yang lalu. Yesaya sebagai nabi dipakai Tuhan untuk menyampaikan tentang bagaimana pemulihan akan terjadi di kalangan orang Israel. Karena orang Israel pada waktu itu hidup dalam situasi perbudakan, situasi di bawah kendali bangsa lain, sekaligus situasi yang tidak memberikan prospek pengharapan masa depan yang cerah, saudara-saudara. Tapi dengan kata-kata diawali "tetapi sekarang", maka ada pengalaman baru yang akan menyongsong mereka, sehingga orang-orang Israel digambarkan tadi menjadi bangsa yang akan mengalami sebuah situasi yang jauh lebih baik, saudara-saudara. Ada gambaran bagaimana kalau mereka menyeberang sungai, mereka tidak akan hanyut. Ada gambaran bagaimana kalau mereka, saudara-saudara, tidak akan terbakar oleh api. Semuanya kiasan untuk menunjukkan orang Israel berada dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Pertanyaannya, ungkapan yang mengesankan ini mengapa disampaikan kepada orang Israel? Karena orang Israel di mata Allah tetap istimewa. Orang Israel punya tempat tersendiri yang tidak digantikan dan tidak bisa digantikan oleh bangsa lain. Bahkan dikatakan ada 3 bangsa dalam bacaan tadi. Ada Mesir, ada Ethiopia, ada Seba, yang menurut catatan historis mereka menggambarkan bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang kaya, bangsa-bangsa yang punya budaya yang tinggi. Tetapi di mata Allah, tetap Israel itu punya nilai yang tidak tergantikan, saudara-saudara. Dari pembacaan ini saya ingin mengajak saudara untuk langsung merenungkan dan mengambil inspirasi, khususnya bagi kedua saudara kita yang kita cintai, Saudara Cherry dan Saudara Christian. Dengan tidak tertutup juga bagi kita yang sudah menikah atau dekat mau menikah, atau bisa jadi yang memerlukan penyegaran dalam pernikahannya. Catatan yang pertama, saudara-saudara, kita mengambil hikmat bahwa orang Israel punya keunikan, punya tempat yang sekali lagi istimewa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ada banyak bangsa yang hidup di planet ini, namun Israel memiliki posisi yang berbeda dengan bangsa-bangsa itu, saudara-saudara. Bangsa-bangsa yang hidup di planet ini begitu banyak, tetapi sekali lagi bagi Tuhan, orang Israel tidak tergantikan oleh bangsa satupun, saudara-saudara.
Dan status ini, saudara-saudara, bisa jadi masih berlaku dan terus berlaku, terutama juga bagi orang-orang yang kita sebut orang-orang Kristen yang disebut dengan Israel baru. Bahwa kita juga, saudara-saudara, menjadi unik di hadapan Tuhan. Walaupun bisa jadi ada banyak kesamaan dengan manusia yang lain, dengan bangsa yang lain, tetapi di mata Tuhan sekali lagi punya keunikan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita tahu betapa bangsa Israel bukan bangsa yang sempurna. Bahkan bisa dikatakan bangsa yang sulit dipimpin, bangsa yang keras kepala, bangsa yang cepat menggugat, bangsa yang cepat mengeluh, saudara-saudara. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Cideres, bahasa Sunda, mungkin bisa disebut Israel ini bedegong, saudara-saudara. Atena heuras, nalaktak, dan segala hal yang jelek-jelek bisa pantas dilekatkan pada identitas orang-orang Israel, saudara-saudara. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, karena Allah yang membentuknya, maka bangsa yang tidak sempurna ini sekali lagi tetap istimewa di mata Allah, saudara-saudara. Dalam perkawinan juga, saudara-saudara, kita yakin bahwa pasangan kita adalah pasangan yang unik. Pasangan kita, apakah dia suami, apakah dia istri, memang mereka punya kesamaan dengan makhluk ciptaan lain, dengan insan yang lain. Sama-sama manusia, sama-sama punya anggota tubuh yang sama, dan punya jenis makanan yang disantap sama. Tapi jelas dia punya keunikan di tengah-tengah pandangan pasangannya, saudara-saudara. Dia punya tempat yang khas, dia punya tempat yang istimewa, saudara-saudara. Dan dalam keunikannya, sekali lagi kita belajar dari Israel, dia bukan sosok yang sempurna, saudara-saudara. Bangsa Israel itu unik, tetapi bangsa Israel itu bukan bangsa yang sempurna, saudara-saudara. Ia punya banyak kelebihan, tetapi ia punya juga sederet kelemahan-kelemahan. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu, karena Allah yang membentuknya, karena mereka dipanggil dengan namanya, karena mereka dekat dengan Allah, saudara-saudara, maka dia unik di hadapan Tuhan. Karena itu penting kalau kita menempatkan pasangan hidup kita juga adalah orang yang unik. Tetapi harus juga diakui berbarengan dengan itu, dia juga bukan orang yang sempurna, saudara-saudara. Kalau saya tanya Christian, pasti tahu jawabannya. Christian tahu tentang kelebihan Cherry? Ada banyak atau sedikit? Banyak. Kalau Cherry tahu kelebihannya Christian? Tahu juga. Ada 10 kira-kira? Lebih lah ya. Christian, saya boleh minta satu aja kelebihan Cherry. Jangan sebut cantik, itu semua orang udah tahu. Apa kelebihannya? Tulus, seperti merpati. Kalau Cherry tahu kelebihannya Christian, jangan sebut dia juga ganteng, semua orang tahu. Apa kelebihannya? Sabar. Jadi sabar berarti kadang-kadang Cherry cerewet juga gitu ya. Christian tahu tentang kelemahannya Cherry? Lebih dari 10? Jangan sebutkan. Cherry juga tahu? Tahulah, saudara-saudara. Mereka memilih bukan karena mereka itu
pasangannya malaikat, bukan. Mereka tahu punya kelebihan, tetapi juga mereka tahu ada sisi-sisi atau dimensi di mana pasangannya juga punya kelemahan, saudara-saudara. Karena itu saya suka senang dengar lagu ya. Saya nggak pintar nyanyi, tidak seperti Pangki yang pintar nyanyi. Saya senang salah satu lagu untuk mengingatkan, I love you just the way you are, saudara-saudara. Aku mencintaimu seperti adanya engkau. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Itulah pasangan kita, saudara-saudara. Jadi kita tahu bahwa pasangan kita bukan sosok superwoman, bukan juga superman, bukan juga malaikat, saudara-saudara. Kita harus menerima pasangan kita dengan segala kelebihannya, tetapi kita juga terbuka dan berjiwa besar dengan segala kelemahannya, saudara-saudara. Hal ini bukan berarti mengajak kita untuk excuse tentang segala kelemahan, melainkan agar Anda berdua punya kebesaran hati, saling menerima kekurangan masing-masing, saudara-saudara. Karena kalau orang tidak siap dengan menerima kelemahannya masing-masing, ada satu penyakit yang berbahaya, saudara-saudara, membanding-bandingkan. Dan biasanya kalau udah kawinnya udah agak lamaan, kalau baru itu jarang. Mah, rasanya tuh ibu tetangga kalau pakai pakaian lebih seger deh dari kamu. Nah, itu udah mulai melihat kekurangan pasangannya, melihat kelebihan orang lain, saudara-saudara. Sekali lagi ketika Christian dan saudari Cherry dipersatukan oleh Allah, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kelemahannya, saudara-saudara. Di daerah Cideres, ini daerah Mangga. Kalau saya cerita, kalau pendeta cerita bukan berarti minta ya. Coba perhatikan, ada salah satu nama mangga yang banyak orang sukai rasanya, dan orang juga sukai penampilannya. Namanya buah gedong, saudara-saudara. Coba perhatikan. Rasanya manis, rasanya legit, merahnya indah kalau dipandang mata. Tapi coba sekali lihat dekat-dekat, saudara-saudara. Banyak totol-totolnya tuh. Jadi yang namanya enak, legit, indah, tetap punya kelemahan, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi orang Israel di tengah-tengah kelemahannya, mereka unik sekali lagi, mereka juga tidak tergantikan oleh bangsa yang lain, saudara-saudara. Jadi di sini ketika Christian menempatkan Cherry sebagai pasangan hidup yang akan menjalani kehidupan bersama sepanjang hidupnya, demikian juga Cherry dengan sadar bahwa pasangannya itu punya segudang kelebihan, tetapi juga punya sisi-sisi kelemahan, saudara-saudara. Catatan yang kedua, saudara-saudara, Allah telah terikat perjanjian dengan orang Israel. Meskipun berkali-kali orang Israel itu gagal, saudara. Berkali-kali mereka mengkhianati perjanjian. Tapi kasih dan kesetiaan Tuhan kepada Israel tidak berubah, saudara-saudara. Tidak berubah berarti konsisten, saudara-saudara. Orang yang konsisten adalah orang yang setia punya dimensi konsisten, saudara-saudara. Orang yang konsisten tidak akan pernah menyerah kalau dia mengalami ujian, kalau dia menghadapi kesulitan, dia menghadapi kendala-kendala hidupnya. Dia tetap setia, saudara-saudara. Begitupun dalam perkawinan harus ada bagaimana sikap konsisten terhadap apa yang dikatakan dalam janji nikah, saudara-saudara.
Konsisten untuk terus-menerus menjaga ikatan dalam ketersalingan. Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memperkaya, saling memperkuat, saudara-saudara. Dalam perkawinan dibutuhkan komitmen untuk setia. Setia untuk tidak berubah. Setia untuk tetap menjaga pada waktu awal dia mencintai, maka sampai kapanpun cinta itu akan tetap dijaga, saudara-saudara. Dalam diri orang-orang yang setia pasti ada yang selalu diiringi dengan sikap konsisten. Tapi itu konsisten yang baik, saudara-saudara. Ternyata ada juga pasangan yang konsisten tidak baik tuh. Waktu pacaran pelit memuji. Setelah kawin pelit memuji. Sudah punya cucu pelit memuji. Itu juga konsisten, saudara-saudara. Tapi di sini kita belajar bahwa Allah itu konsisten. Dia menjaga komitmen terhadap apa yang diikatkan dengan Israel sebagai umatnya, saudara-saudara. Karena itu, Cherry, Christian, saya percaya Anda berdua akan terus menjaga konsistensi terhadap komitmen Anda dalam menjaga perkawinan Anda. Catatan yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara. Mengapa sekali lagi Israel istimewa di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, karena engkau berharga di matamu. Yang berharga itu selalu dijaga, saudara-saudara. Yang berharga itu selalu dirawat. Yang berharga itu selalu dicintai, saudara-saudara. Sampai kapanpun orang-orang Israel, Anda semua, kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus selalu berharga di mata Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, kalau kita menempatkan pasangan kita berharga, maka cinta itu tidak akan luntur, saudara-saudara. Akan terus terpelihara sampai kapanpun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang yang berharga di mata Anda apa? Uang, itu dari dulu. Yang berharga sekarang, kalau kita jujur, itu HP, saudara-saudara. Pak Yohan datang ke sini dengan sukacita, Pak Joko juga dengan sukacita, tapi begitu tiba, teleponnya, HP-nya ketinggalan, pasti gelisah. Pagi yang dibuka dulu apa? HP. WA dari siapa, Instagram dari mana. Begitu mau tidur, apalagi yang dilihat? HP. Begitu mau tidur, masih bunyi tik tik tik. Dia buka, Anda butuh dana segar? HP lagi. Tapi sebelum HP, apa yang paling berharga? Itu batu, saudara-saudara, batu akik. Pemahaman Alkitab di jemaat saya kalah dengan diskusi tentang batu, saudara-saudara. Sekarang HP, sebelumnya batu, sebelumnya lagi apa? Bunga. Ada bunga yang bisa berharga 100 juta, namanya gelombang cinta, saudara-saudara. Gelombangnya 100 juta, apalagi cintanya, saudara-saudara. Banyak hal yang tadinya berharga kemudian ditinggalkan, saudara-saudara. Bunga berharga sekarang ditinggalkan. Batu berharga kemudian ditinggalkan. HP berharga bisa jadi ditinggalkan. Karena nanti semua diimplan, saudara-saudara. Jadi tidak buka HP lagi, tinggal lihat di sini. Barangkali salah satu hal yang berharga di mata Tuhan adalah Anda dan saya. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu yang berharga, yang bersifat permanen, saudara-saudara. Karena itu harapan kita dan doa kita buat Christian, Cherry itu senantiasa berharga. Dan Cherry juga menempatkan Christian itu selalu berharga. Yang permanen, yang tidak bersifat sementara, yang tidak bersifat temporary, saudara-saudara.
berharga terus sehingga perkawinan Anda berdua menjadi bahagia. Itulah doa kami. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, jemaat mengadakan kebaktian khusus pada saat ini untuk menyaksikan dan mendukung dengan doa bagi pernikahan Saudara Christian Adi Kurniawan dengan Saudari Cherry Alvina Menta. Hendaknya diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Di dalam hubungan nikah ini, keduanya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, tolongan dan pelayanan timbal balik, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama-tama menjadikan Allah alam semesta, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Alkitab berkata, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan laki-laki dan pernikahan sebagai ikatan kudus. Berkatalah Kristus, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab, sebagaimana disebutkan tadi, maka hendaknya jemaat menganggap dan menilai arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya, dengan disertai penuh hormat dan ucapan syukur, supaya saudara berdua, khususnya Christian dengan Cherry, memelihara pernikahan saudara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat-Nya. Dari itu hendaklah saudara-saudara memahami tujuan pernikahan, yaitu 1. Agar suami dan istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling tolong-menolong dalam segala hal. 2. Agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga. 3. Agar suami dan istri hidup bersama dengan perasaan tentram, laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tapi sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu muliakan Allah dengan itu. Dua mempelai akan mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, saudara Christian dan saudari Cherry
akan mengungkapkan janji di hadapan-Mu, disaksikan oleh kami semua, oleh orang tua, oleh saudara, oleh jemaat, oleh sahabat. Biarlah janji ini yang akan mewarnai seluruh perjalanan perkawinan mereka. No matter what the world throws at us, you always have me and I have you. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerima Cari Alvina Mentang sebagai istriku dan berjanji tidak meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran, baik dalam kejujuran maupun dalam kemalangan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, sampai kematian memisahkan kami. Akan memimpin dan melindungi dia dalam kasih sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dan akan hidup suci sesuai isi Alkitab. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerima Christian Adi Kurniawan sebagai suamiku dan berjanji tidak akan meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran, baik dalam kemujuran maupun dalam kemalangan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, sampai kematian memisahkan kami. Akan mendampingi dan menolong dia di dalam kasih sebagai seorang yang takut akan Tuhan dan akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab. We are the ones to pretend, but we are the ones to never give in. No matter what the world throws at us, you always have me and I have you. I have you. We are the ones to pretend, but we are the ones to never give in. No matter what the world throws at us, you always have me and I have you. I have you. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart, and I wouldn't change a thing, even if I were the king. I've never known a brighter sunset,
Every day I see it rise. I never thought it could be better until I saw it in your eyes. Even when we are apart, I will keep you in my heart. I will hold the world at bay just to see you smile again. And when time begins to fade, I will love you just the same. And I wouldn't change a thing, even if I were the king. So if some daisies are your favorite flowers, I know it's kinda different, but I don't think that it matters. I'll tell you every day, you're so sweet when you talk and as pretty as a bouquet. I promise I'll be nice, I swear I'll treat you right. Well, come on, sit next to me. I wanna see my favorite color when I look into your eyes. Well, sometimes it's hard to see. Nice guys may finish last, but they always get the good girl. And 7 are your favorite hours. I know it's kinda different, but I don't think that it matters. Well, sometimes it's hard to see. Nice guys may finish last, but they always get the good girls right.